diawali dengan memperlihatkan aktivitas penguburan minyak bumi di perairan lepas pantai negara India saat ratusan karyawan bersorak puas karena sejak 8 tahun mereka berjuang, baru kali ini mendapat alarm pertanda positif yang menjanjikan dimana mereka akhirnya berhasil menemukan 14 triliun ton kubik minyak bumi dengan kadar kualitas terbaik nomor 1 di dunia. Dan kisah akan berfokus pada seorang investor swasta kesayangan pemerintah bernama Niraj ini. Babangusnya, dialah orang pertama yang mendapat info dari anjungan terkait keberhasilan tersebut. Dengan naluri bisnis licik yang hanya bobolodog pada keuntungan saja, Niraj langsung berdiskusi empat mata dengan partner setianya bernama Sidapa, yakni seorang politisi ambisius yang duduk di parlemen pemerintah India saat itu. 14 trillion cubic tons oil reserve. Terjadilah kong kali kong di antara keduanya, di mana mereka sepakat untuk merahasiakan penemuan ini dari pengetahuan publik, bukan apa-apa, biar mereka berdua saja yang mengurus semuanya, sementara rakyat cukup terima beres dan merasakan hasilnya belakangan. Intinya, Sidapa akan menjadikan ini sebagai senjata untuk mendongkrak pencitraan publik saat pemilu nanti, sementara Niraj yang pada posisi sebagai investor terpilih siap membantu melancarkan rencana tersebut. Yang demi menghindari kebocoran informasi dari para karyawan tambang, Niraj langsung mengirim para tentara bayaran untuk menghabisi mereka semua dan... Berlokasi di rooftop gedung perusahaan Niraj Group, sang ayah sempat menasihati Niraj supaya tidak terlalu berani mengambil resiko besar. Namun sekali Niraj, tetaplah Niraj, seorang pengusaha terkenal dan terkaya nomor 1 di India, di mana ia justru terlihat begitu percaya diri dan tetap optimis bahwa dengan popularitas dan kekayaannya sekarang, segalanya akan bisa diatur dengan sangat mudah. Fame is power. Na bawanane fame a problems ni handle చేస్తుంది. Pertemuan kedua dilakukan dengan inti pembahasan soal teknis pengaturan transaksinya, di mana Sidapa meminta gratifikasi sebanyak 1 lakh crore atau sekitar 2 triliun rupiah lebih, yang mana nantinya akan dibagi 4 termasuk untuk menyuap media. Meskipun uang sebanyak itu tak begitu berarti buat Niraj, namun yang jadi masalahnya adalah baik dari pihak Niraj Group maupun dari keempat bagian tadi, jangan sampai muncul nama asli sebagai pemberi atau penerima transaksi gelap tersebut. Sebagai solusinya, Niraj berencana untuk mencari perusahaan pihak ketiga atau mungkin seseorang yang ahli di bidang keuangan seperti punya loyalitas tinggi. Terkait hal ini, si ayah teringat ada seorang pria jujur bernama Dipak, sebut saja mantan penyidik KPK berpangkat perwira polisi. Ribuan kasus korupsi telah berhasil ia tangani, namun ironisnya Dipak justru tengah mendekam di penjara karena kejujurannya sendiri. Yakin jika yang sedang Dipak dambakan saat ini hanyalah sebuah kebebasan, dan demi bisa memanfaatkan keahliannya dalam memuluskan rencananya tadi, Niraj langsung bergegas menemuinya di dalam penjara pada saat itu juga. నేను మిమ్మల్ని బయటికి తెస్తాను పక్షి. You can have your life back. You'll have to work for me. Sorry, I can't. నేను అలాంటి పనులు Dan ia terlihat dengan jelas betapa teguhnya Dipak pada prinsip kebenaran, sehingga ia tak sekonyong-konyong menerima jaminan kebebasan dan pekerjaan yang Niraj tawarkan. Setidaknya Dipak masih bermimpi keadilan akan ditegakkan, meskipun ia sendiri sadar bahwa faktanya keadilan di negeri ini hanya bagi mereka yang punya uang dan kekuasaan semata. Good. మీరు దాన్ని మార్చలేరు. Flashback ke beberapa tahun silam, tepat saat vonis pengadilan menetapkan hukum penjara untuk Dipak, bukan mengeluh karena hukuman yang diterima, melainkan karena tak habis pikir dengan ketidakadilan yang juga secara tidak langsung telah menghukum keluarganya. Atas dasar itulah, akhirnya Dipak memutuskan untuk menerima tawaran Niraj, tak peduli apapun yang akan terjadi nanti. ఈ క్షణం నుండి నేను మీ పక్కనే నిలబడతాను. Tepat di hari kebebasannya, Dipak disambut haru oleh sang istri tercinta yang bernama Silva, di mana putri mereka yang kini sudah tumbuh besar pun langsung memeluk erat tubuh Dipak setelah selama hampir 10 tahun tidak bertemu dengan sosok sang ayah.
Dan di tempat inilah mereka saat ini akan tinggal, sebuah fasilitas apartemen mewah yang dijanjikan Niraj untuk Deepak bersama keluarga. Namun karena semua ini tidaklah gratis, maka pada saat itu juga Deepak bergegas pergi menemui Niraj yang secara resmi telah menjadi majikannya. దీపక్ వెల్కమ్. హలో మళ్ళీ ఇలా కలుస్తున్నాం, మన డెస్టినీ. Terkait tugas pertama yang harus Deepak kerjakan, yakni mentransfer 4 bagian uang tadi yang berhubung semua rekening tujuan sudah menggunakan nama fiktif, maka Niraj sebagai pengirim sudah barang tentu harus menggunakan nama fiktif juga, mulai dari rekening, ATM, kartu identitas, dan termasuk perusahaannya yang harus serba fiktif, karena hanya dengan cara itulah Niraj Group akan lolos dari sebuah audit. ఎందుకు ఏంటి అని అడగండి. Tentang siapakah keempat orang yang akan jadi peran fiktif, Deepak memastikan bahwa tak ada lagi yang layak untuk pekerjaan ini kecuali para pengemis, karena selain mereka buta huruf, mereka juga tak tercatat dalam sensus kependudukan dan pastinya tidak punya riwayat keterkaitan dengan perusahaan Niraj Group. Dengan kata lain, mempekerjakan mereka akan sangat minim menimbulkan resiko. He'll be with you. ఓకే, I'll see you. Setelah sepakat dengan teknis yang akan dijalankan, diam-diam Niraj punya gagasan sepihak, di mana ia berencana akan menghabisi semua pengemis itu setelah selesai dengan perannya masing-masing, karena walau bagaimanapun, Niraj tak ingin menghadapi resiko walau sekecil apapun itu. నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను. Singkat cerita, perekrutan pun dilakukan oleh 2 anak buah Niraj bernama Papil dan pengawalnya yang bernama Robo. Dalam sehari semalam, mereka sudah berhasil mengamankan 4 orang yang dibutuhkan. Ada Depa si baik hati, Dibya si mata sipit, Kusbu yang tengah mengandung, dan Kelu yang agak sedikit panjang tangan. Namun seperti apapun keadaannya, mereka hanyalah pengemis bukan penjilat yang suka merampas hak-hak rakyat. రండి, కూర్చోండి. వెరీ గుడ్. Dari keempat orang ini, hanya Depa yang bisa dibilang sedikit berbeda dari yang lain. Meskipun sama-sama tidak bisa baca tulis, tapi setidaknya dia punya ingatan yang cukup bagus dan bisa menirukan tulisan dilarang udud, walau tidak tahu artinya. Berbeda dengan Kusbu yang hanya berani minta makan saja. Namun ketika Depak bertanya, mau makan apa? Seketika Depa teringat pada Samsul kakaknya yang dulu suka mengatakan kalimat tersebut. బిర్యానీ సార్. రైట్, అలా. Setelah dipastikan bahwa tidak ada satupun yang berpotensi membahayakan rencana ini, mereka pun langsung direstorasi habis-habisan. Dari yang tadinya sangat buladig, kini menjelma seperti penampilan manusia konvensional pada umumnya. Hingga saat akan dilakukan proses pendaftaran sidik jari untuk pembuatan kartu identitas dan sebagainya, Deva masih tak percaya jika dia dan ketiga kawannya akan jadi seperti ini. Apalagi ketika Depak memegang pundak Deva, yang mana tak pernah ada yang melakukannya kecuali Samsul yang telah berpisah sejak mereka masih kecil. నేనున్నా నీకు సరేనా? నేనున్నా కదా, సరేనా? Bukan hanya diajarkan cara berpenampilan rapi, mereka juga dilatih bergaya layaknya pengusaha sukses yang setelah dirasa semua persiapannya sudah matang, satu persatu dari mereka pun dikirim ke beberapa negara berbeda, yakni untuk membuka rekening luar negeri, termasuk membuka akun kredit di Bank Swiss untuk memastikan aset perusahaan mereka benar-benar aman. కంపెనీకి కాంట్రాక్ట్ చేయడం అయిపోయింది. yes, we are done. Selesai dengan semua itu, kini tinggal menjalin tahapan inti, yakni proses transfer dari rekening mereka masing-masing, di mana verifikasi akunnya sendiri dilakukan lewat pemindaian iris mata, sementara Kelu yang baru saja menyelesaikan proses tersebut langsung diajak untuk pergi makan nasi padang seperti yang selama ini dia inginkan, namun tanpa sepengetahuan Depa. Rupa-rupanya Kelu telah dibawa ke suatu tempat di tengah laut yang mana Niraj memerintahkan Robo untuk mengeksekusinya di sana dan... Di sisi lain, Depa yang mulai khawatir dengan nasib rekannya ini pun berusaha memberitahu Depak lewat sebuah nomor yang dia ingat, dan betapa terkejutnya Depak setelah memastikan bahwa Niraj memang telah menghabisi Kelu. Terlepas apapun alasan di balik keputusan Niraj tersebut, Depak dengan tegas menolak, bahkan sempat akan mengundurkan diri. Namun apa dikata, Niraj justru mengancam akan menjebloskan lagi Depak ke penjara serta mengganggu keselamatan keluarganya. మీరేమో జైలు కలిసి వస్తుంది, ఇంకా మీ ఫ్యామిలీ రోడ్ మీదకి వస్తుంది.
Karena tak ingin istri dan adiknya jadi korban, akhirnya Depak memilih tetap melanjutkan kontrak bersama Niraj meski jelas bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Bahkan ketika giliran Dibya selesai melakukan transfer, Dipak sampai tak tega menatap wajahnya sebab dia tahu betul apa yang akan Dibya alami setelahnya, dan itu benar-benar terjadi. Dalam pengaruh alkohol, Robo sempat memaksa Kusbu untuk diperlakukan tidak senonoh. Beruntung masih dapat dihalang Deva yang sedari awal memang sudah merasa iba dengan kondisi kehamilan Kusbu, dan melindunginya adalah hal yang harus ia lakukan walau bagaimanapun caranya. Pada keesokan harinya, Dispak yang mendengar hal itu terlihat sangat geram. Namun berhubung sudah waktunya untuk menjalankan agenda sebuah transaksi, Dipa yang berperan sebagai seorang pengusaha pun mau tidak mau harus pergi menjalankannya pada saat itu juga. Ready. Just got to sign. Selesai menandatangani kontrak, Depa langsung dibawa menuju tempat lain untuk menyerahkan 2 koper uang, di mana si klien yang merasa puas dengan transaksi itu pun memberikan kartu nama perusahaannya. Namun saat proses verifikasi dilakukan, lagi dan lagi Dipak memperlihatkan ekspresi kecemasan terhadap Dipa yang kemudian dibawa si Robo pergi untuk menjalani eksekusi. Di tengah perjalanan, Depa tak henti-henti mendapatkan perlakuan kasar dari si Robo yang memang sudah ngenes sejak dari tadi, dan baru berhenti saat Depa terpaksa disuruh keluar karena sudah kebelet buang air kecil, di mana si Robo justru akan menjadikan momen itu untuk menembak mati Depa, tetapi ya, sebuah telepon darurat dari Dipak menyatakan jika ternyata proses verifikasi tadi gagal dan mau tidak mau harus diulang. Namun dalam sekejap, Depa tiba-tiba sudah menghilang dari tempatnya sehingga selang beberapa saat, Depa terlihat sudah berada di sebuah stasiun kereta di mana seorang wanita, kita sebut saja Yuli, tengah menangis terselu-sedu. Namun setelah melihat kondisi Depa yang sampai jatuh pingsan, Yuli pun berhenti menangis dan memberinya sebatang coklat untuk mengganjal perut Depa yang kelaparan. Ternyata Yuli adalah korban janji pria hidung belang yang mengajaknya kawin lari, di mana rasa frustasi yang Yuli rasakan saat itu sempat membuatnya ingin bundir saat kereta lewat sebelum akhirnya digagalkan oleh Depa, sehingga Yuli pun kembali ke tempat duduknya dengan perasaan sedikit lebih tenang. Lewat ponsel Yuli itulah Depa mencoba menghubungi Dipak yang justru sedang ikut dalam pencarian dirinya. Dipak sir. Thank you. Sementara Dipak mendatangi alamat Yuli yang berhasil dilacak lewat GPS, Deva sendiri sudah berada di halaman sebuah masjid yang biasa menggelar santapan makanan untuk umum. Dengan kondisi perut keroncongan, ia pun berbaur dengan jemaah. Bahkan di hadapannya sudah ada hidangan siap santap. Namun sayang, kemunculan Robo CS membuat Deva terpaksa meninggalkan hidangannya dan sampai pagi tiba, Robo CS masih belum berhenti melakukan pencarian di tempat mangkal para pengemis. Sementara Depa sendiri, ia baru siuman setelah pingsan semalaman, lantas kembali melanjutkan langkahnya berharap ada pinjaman telepon untuk menghubungi Dipak. Di tengah perjalanannya itulah Deva dipertemukan dengan Yuli saat mencari rumah kos-kosan. Namun karena menganggap Deva hanya pembawa sial, Yuli pun membiarkannya pergi begitu saja. Kembali kepada Dipak yang kini terjebak dalam situasi sulit karena Deva yang tak kunjung ditemukan. Di sisi lain, ia juga didesak Niraj untuk segera menyelesaikan proses transfernya. Sedangkan di sana hanya tersisa Kusbu yang tengah hamil tua, yang bahkan sampai siap mencium kaki Dipak agar dipulangkan lagi ke tempat asalnya. मदद करो, मुझे वापस भेज दो, आपके पैर पड़ती हूँ.
Selepas bertemu dengan Yuli tadi, Deva berusaha mengingat-ingat jalan pulang ke rumah penampungan, sempat bertemu bocil-bocil pengemis dan membantu mereka mengemis, hingga akhirnya Deva menemukan jalan yang membawanya sampai ke rumah tersebut. Namun betapa terpukulnya ia saat mengetahui bahwa bus-bus sudah tidak ada lagi di sana dan yang tersisa hanya barang-barangnya saja. Tak lama, Deepak bersama robot CS pun tiba di sana. Deva sadar bahwa dirinya akan diperlakukan sama seperti rekan-rekan yang lain, sehingga tanpa berpikir panjang, Deva mengambil 2 barang peninggalan Kusbu dan langsung membawanya kabur pada saat itu juga. Di balik akar pepohonan rawa inilah, Deva mencoba bersembunyi sekaligus membuktikan kepada robot CS bahwa Deva yang disepelekan karena hanya sebagai pengemis ini ternyata tidak sebodoh dan selemah yang mereka bayangkan. Tapi sayang, kedekatan Deva dengan hewan peliharaan membuat keberadaannya pun tercium oleh anjing-anjing si robot dan... Iya, rupanya sekelas anjing-anjing ini pun tak terima ketika orang baik hati seperti Deva dianiaya. Semakin keras Robo berusaha untuk mengusir mereka, justru semakin beringas pula mereka terhadap Robo sampai akhirnya... Sejenak kita beralih kepada Niraj yang nampak tengah meluapkan kemarahannya karena walau bagaimanapun, kaburnya Deva ini adalah sebuah ancaman serius, tak terkecuali untuk Deepak yang mana keselamatan keluarganya ikut jadi jaminan jika ia tak mampu menangkap Deva secepatnya. Sementara Patio sedang menjalankan perintah Niraj untuk menghabisi si petugas sipil tadi, Deepak dengan kesempatan terakhir yang Niraj berikan berusaha mencari keberadaan Deva dari orang-orang di sekitar tempat asalnya, termasuk mendatangi seseorang yang mengetahui sejarah Deva dulu, di mana Deva adalah satu-satunya yang berhasil kabur dari sindikat perdagangan anak. Namun sayang, tak satu pun dari mereka yang tahu di mana Deva saat ini. పారిపోయాడు నా దగ్గర నుండి తప్పించుకున్నాడు అక్కడే Di rumah sakit inilah Deva sekarang, di mana Yuli akhirnya tergugah hati untuk mengobati luka Deva yang karena saking kebingungan untuk membayar biaya tagihannya, Deva terpaksa harus membuka dompet kaleng peninggalan Kusbu tersebut. తగ్గగానే ఊరెళ్ళిపో. Terlepas dari rasa kesal karena tiba-tiba jadi terlibat dalam urusan pribadi Deva, Yuli bisa menilai bahwa di balik status Deva yang hanya seorang pengemis, ternyata dia punya sisi baik yang kebanyakan orang tidak miliki. Atas dasar itulah mereka akhirnya berteman, di mana Yuli membantu mengarahkan Deva menuju alamat pada kartu nama yang ia terima waktu itu. ఇక్కడ నుంచి బస్ అయితే 3 గంటలు. Singkat cerita, Deva yang sudah nampak rapi dengan pakaian pemberian Yuli akhirnya sampai juga di tempat tujuan yang tak lain adalah kantor si petugas pencatat sipil tersebut. Karena curiga bahwa pembunuhnya adalah Niraj atau yang Deva sebut sebagai bos besar, maka dengan segala keterbatasannya, Deva pun berusaha memberikan keterangan di depan petugas kepolisian setempat. Beliau sebut saja Pak Kapolsek, aparat pengayom masyarakat yang semula diharapkan akan membantu Deva keluar dari masalahnya. Namun alih-alih membantu, beliau justru memperlihatkan perilaku keras dan arogan hanya karena Deva adalah seorang pengemis. Meski sudah berada di dalam jeruji besi, Deva masih berkuar meyakinkan Pak Kapolsek. Secara kebetulan ada sebuah koran harian yang terdapat foto Niraj pada bagian sampulnya. Maka dari situ Pak Kapolsek pun mulai mendengar keterangan Deva hingga meminta diantar ke sebuah apartemen di mana Deva telah menyerahkan 2 koper uangnya. Setelah lama tak muncul, Tuan Sidapa kembali menampakkan babangusnya di gedung perusahaan Niraj Group, di mana tujuan kedatangannya adalah untuk mendesak Niraj atas tunggakan uang yang masih belum ditransfer, sehingga pada keesokan harinya, Deepak yang secara tidak langsung telah ikut terdesak pun kembali mendatangi Yuli dan meminta kejujuran dia tentang keberadaan Deva saat ini.
Dari pengakuan Yuli itulah, Dipak pun sampai di kantor kepolisian tadi dan sekaligus mendapatkan informasi keberadaan Deva sekarang, yang di saat bersamaan Deva bersama Pak Kapolsek sedang dikejutkan dengan 2 koper uang dan puluhan emas batangan yang ternyata masih tersimpan di kamar apartemen tersebut. Owner? Tak cukup sampai di situ, Pak Kapolsek pun lekas mendatangi sebuah blok apartemen sebagaimana tercatat dalam transaksi yang melibatkan nama Deva sebagai pembeli. Namun setelah ditelusuri, ternyata nama penjual hanyalah nama palsu untuk seorang pejabat tinggi. Ternyata nama penjual hanyalah nama palsu untuk seorang pejabat tinggi partai bernama Tuan Sitaram, alias orang yang selalu mendampingi Tuan Sidapa dalam setiap pertemuannya bersama Niraj. గంగారాం అనే కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ దగ్గర 100 ఎకరాలు కొన్నాడు. Sampai di sini, Pak Kapolsek pun baru sadar bahwa rupanya Deva telah dimanfaatkan dalam sebuah transaksi uang gelap, dan ternyata cara itulah yang biasa dilakukan oleh para pejabat korup untuk mencairkan uang hasil korupsinya agar tidak terdeteksi sebagai praktik pencucian uang. ఇదంతా బ్లాక్ మనీ వ్యవహారం నీకు అర్థం కాదులే. ఆ డబ్బుల కోసమే వెంట పడుతున్నా. Tak lama, Dipak dan pasukannya datang membujuk Pak Kapolsek agar menyerahkan Deva, sementara Deva yang tahu-tahu sudah berada di atap tak henti-henti berteriak bahwa Dipak adalah penjahat dan hendak membunuhnya, yang ketika Pak Kapolsek mulai menodongkan pistol sambil mempertanyakan keterlibatan Niraj dengan semua ini, tiba-tiba... Iya, keputusan refleks yang Dipak ambil membuat Deva tersentak seolah tak percaya, sampai-sampai ia nekat melompat dari ketinggian gedung. Belum reda dari ketegangan barusan, Dipak kembali dipertegang dengan pemberitaan bahwa Tuan Sitaram sudah tewas meskipun belum diketahui apa yang jadi penyebabnya. Namun Dipak sendiri menganggap ini adalah sebagai petanda bahaya yang demi keselamatan keluarga, ia pun langsung bergegas pulang pada saat itu juga. Setelah memastikan anak istrinya baik-baik saja, Dipak yang kian terjebak pada posisi serba salah pun membuka laptopnya, berusaha mencari tahu apa sebenarnya alasan Niraj mempekerjakan dirinya, yang berdasarkan informasi dari berbagai sumber, ternyata Dipak telah dimanfaatkan dalam sebuah praktik kotor antara Niraj dengan para pejabat korup, yakni demi melancarkan proyek pengelolaan tambang minyak tersebut. ఆయిల్ వెల్స్ ఆయిల్ రిగ్స్ రిగ్ కాలిపోయిందని గ్యాస్ లేదని. Sebagai mantan anggota kepolisian dengan latar belakang kejujuran yang sangat kuat, akhirnya Dipak sadar jika pekerjaan ini tidak layak untuk dilanjutkan, sebab jika orang sepertinya justru berpihak pada para penjahat, maka niscaya uang dan kekuasaan akan terus menggerogoti tatanan negaranya, dan semua itu harus segera diberhentikan. వైపు నిలబడనంత కాలం అవరే గెలుస్తాయి. Atas dasar itulah, Dipak meminta Silpa segera pergi ke rumah saudaranya di Dubai, karena jika tidak, Niraj pasti akan menemukan mereka dan urusan akan jadi semakin rumit. జాగ్రత్త వస్తాను. Di saat yang sama di tempat lain, Deva yang sedikit demi sedikit sudah mulai mengetahui motif kejahatan yang melibatkan atas nama dirinya, kembali menemui Yuli yang dia yakin akan ikut jadi target perburuan. Sedangkan Robo yang ternyata masih hidup pun datang bersama pasukannya menggeledah kos-kosan Yuli, sehingga berhubung Yuli lupa menonaktifkan ponsel, tak sulit bagi robot CS untuk melacak arah kemana Deva dan Yuli pergi. Beruntung ada sebuah truk sampah di mana Yuli pun punya waktu untuk membuka ponsel dan menonaktifkannya saat itu juga. ఓకే సార్ ఎవరి కదా Dan ya, akhirnya mereka berhasil lolos dari pengejaran. Namun di tengah situasi genting tersebut, ada salah seorang pengemis meninggal yang jasadnya hendak dibuang petugas menggunakan truk pengangkut anjing. Dengan jiwa sosial yang sangat-sangat luar biasa, Deva masih sempat menghalangi para petugas dengan janji akan memberi mereka sejumlah uang. Uang dimaksud adalah uang yang masih tersimpan di kamar apartemen tersebut, yang setelah mereka berhasil sampai di sana, Yuli disuruh membawa semua uang sebagai bentuk terima kasih karena telah direpotkan, sedangkan Deva hanya mengambil sebagian. Itu pun hanya sekedar untuk menunaikan janjinya pada petugas polisi tadi, karena jika mayat seorang pengemis tidak dikremasi dengan layak, dia akan hidup lagi sebagai pengemis.
Berlokasi di tempat yang tak jauh dari tempat upacara kremasi itu dilakukan, Deva kembali menghubungi Dipak yang kini sedang dalam ruang kerjanya yang dipantau Niraj secara langsung. Tak tanggung-tanggung, Deva meminta izin Dipak untuk memiliki semua uangnya, sedangkan Niraj yang menyambut permintaan itu dengan sangat murka, langsung memerintahkan Patil dan Robo CS untuk menghabisi Deva saat itu juga. Hey, ఫోన్ ట్రేస్ చేయండి. Sementara di kamar apartemen, rupanya Deva sudah berencana akan menangkap Dipak sebab hanya dengan cara itulah dia akan bisa mendapat semua uangnya termasuk yang masih tersimpan dalam rekening bukan untuk apa-apa. Deva hanya ingin menggunakan semua uang yang untuk mensejahterakan pengemis di seluruh India dan tentu akan sangat bermanfaat daripada berada di tangan koruptor yang hanya digunakan untuk berfoya-foya dan memperkaya diri. చచ్చిపోదాం అనుకుంటే ఆ ఎదవ నవ్వేసుకొని Selang beberapa saat, Dipak bersama Patil dan juga Robo CS sudah tiba di lokasi yang tadi. Namun karena Deva tak ditemukan keberadaannya, Dipak terpaksa mengalihkan pencarian ke arah 2 km dari lokasi tersebut. Tepat di saat mereka sedang pergi itulah, Deva yang sedari tadi mengawasi dari pucuk pohon kelapa pun perlahan menghampiri posisi Dipak dan... Ya, strategi cerdik Deva berhasil membuat Dipak tertawan, namun terlepas dari niat mulia yang telah Deva rencanakan, sebenarnya dia sama sekali tidak paham dengan status uangnya sendiri. Menurut Dipak, ada sebuah persekongkolan jahat antara pihak kapitalis dengan pemerintah, di mana orang-orang kabinet, anggota dewan, bahkan termasuk kepolisian pun ikut terlibat di balik skandal uang tersebut. Karena menganggap keputusan Deva ini bukanlah cara yang tepat, Dipak menyarankan untuk sama-sama menyelesaikan dengan bukti-bukti yang telah ia kumpulkan karena pada dasarnya Dipak juga berstatus sebagai korban yang hanya dimanfaatkan. నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు లైవ్ టెలికాస్ట్ చేద్దాం. Sempat mendapat penolakan karena hilang kepercayaan atas apa yang Dipak lakukan sebelumnya, baik terhadap Yuli maupun Deva sendiri. Namun setelah disebutkan bahwa ternyata Kusbu masih hidup, akhirnya Deva pun sepakat untuk menyusun kekuatan bersama-sama. Setelah mengambil kas berisi berkas barang bukti dari jasa penitipan barang, Dipak langsung membawa Deva ke sebuah panti di mana Kusbu telah dititipkan, sehingga pertemuan yang sangat mengharukan pun terjadi di antara kedua pengemis ini. Sementara Yuli disuruh tinggal untuk menemani Kusbu, Dipak dan Deva bersiap pergi untuk menjalankan misi selanjutnya. Namun baru saja mereka sampai di depan gerbang, tiba-tiba rombongan Patil dan Robo CS datang untuk mencari Kusbu dan inilah yang terjadi. Dicari-cari tak kunjung ditemukan, ternyata Kusbu sedang berada di toilet. Sayangnya Deva dan Yuli tak bisa berbuat banyak saat Robo CS berhasil menemukan Kusbu. Ya, di tengah kekacauan itulah, tiba-tiba Dipak muncul dengan jati dirinya yang asli, di mana ia juga ternyata seorang polisi yang siap mengatasi situasi sulit di lapangan dengan kemahirannya dalam hal memainkan senjata. Persis saat Deva tengah berusaha membawa Kusbu keluar dari panti, sebuah serangan tak terduga datang dari arah belakang dan membuat Kusbu terhempas, yang karena berdampak pada kehamilannya. Saat itu juga Deva mengevakuasi Kusbu untuk menjalani proses lahiran, akan tetapi... Setelah menyerahkan tas barang bukti tersebut, Dipak lebih memilih tetap berada di dalam sebagai bentuk penebusan atas dosanya. Namun yang paling membuat Deva terharu adalah ternyata Dipak adalah Samsul alias kakak kandungnya sendiri. తప్పు చేశాను రా, క్షమించు. Singkat cerita, jasad mayat Dipak dan Kusbu dikremasi dalam waktu yang bersamaan, sementara Deva dan Yuli, meskipun mereka harus merawat anak dari Kusbu dalam segala keterbatasan, namun hal itu tak menjadi penghalang untuk tetap maju menegakkan kebenaran dengan bukti-bukti yang telah Dipak berikan.
Tak menunggu esok hari, Deva langsung menyewa sebuah dump truck untuk menurunkan timbunan uang milik Niraj persis di depan gerbang kantornya, di mana hal itu sontak membuat heboh seluruh jagat media, kepolisian, pemerintahan, termasuk komplotan Niraj CS itu sendiri. ఓయ్ మనందరం కొంచెం కొంచెంగా మునిగి సార్ Sebelum tamparan telak bagi Niraj, selain dihadapkan dengan kemunafikan politikus, dalam hal itu Tuan Sidapa yang sekonyong-konyong menyatakan cuci tangan dari masalah, Niraj juga harus menerima kenyataan ketika rekaman sebuah pengakuan di Pak telah tersebar di media, sehingga ia nampak semakin geram pada Deva yang telah melakukannya. Seperti yang biasa Niraj dilakukan dalam menutup kasus-kasus besar yang melibatkan dirinya, hal yang sama juga dilakukan kepada Deva, berharap Deva mau diajak kompromi untuk menyelesaikan masalah ini. Namun sayang, strategi kotor itu sama sekali tidak berlaku buat Deva yang justru menantang Niraj agar merasakan bagaimana pedihnya menjadi seorang pengemis. Jika tidak, maka Deva akan membuatnya membusuk di dalam penjara. అప్పుడు చిప్పకుడు తింటాం. Dengan pengawalan ketat, Niraj diantarkan ke sebuah komplek di mana para pengemis konvensional biasanya mangkal di sana, di mana Deva terus mengawasi Niraj tanpa bisa dilacak oleh para pengawalnya sama sekali. నా కలలు నావి. Dan seperti ini ketika kaum kapitalis dipaksa mengemis di jalanan, ia terus dikawal oleh bodyguardnya dari kejauhan. Namun semua itu kalah dengan kecerdikan seorang Deva, di mana ia berhasil memancing para pengawal tersebut hanya dengan seseorang yang Niraj yakini itu adalah Deva. Padahal ya, sebuah pukulan di kepala Niraj memaksanya harus terbangun di tengah-tengah tumpukan sampah. Namun karena merasa diri paling beruang, Niraj tetap tidak menganggap pengemis sebagai manusia, sekalipun telah merasakannya sendiri. Yang ada justru malah berbuat lebih semena-mena. Pada posisi Deva sedang tidak berdaya itulah, Niraj terus mendesak agar semua bukti-bukti itu Deva serahkan secepatnya. Beruntung ada suara tangisan bayi Kusbu yang seketika membuat Deva bisa kembali bangkit, sekaligus memutus berat nyawa Niraj dengan sabetan beling kaca. Dengan ini terbukti bahwa apalah arti ketenaran, uang, dan jabatan, apalagi jika semua itu disalahgunakan. Dan perlu diingat bahwa keserakahan kaum kapitalis dan para tikus-tikus itu bisa runtuh bahkan oleh seorang pengemis. Kiraja, Kubera. Tamat ending yang sangat membagongkan.